Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halwa Rahmawati dengan NIM 424230054. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat aplikasi manajemen toko dengan menggunakan Visual Basic dan MySQL. Menyaksikan. Baik, di sini kita terlebih dahulu siapkan database yang nantinya akan kita tampilkan atau kita butuhkan pada aplikasi manajemen toko. Di sini saya menyiapkan 4 tabel di mana ada tabel barang, tabel konsumen, tabel transaksi, dan tabel user. Di sini saya menggunakan database toko. Nah, sebelum itu kita harus lakukan realisasi atau sebuah kaitan yang nantinya kita itu akan jadikan sebuah project atau tampilan pada Visual Basic, dimana di sini saya mengaitkan atau merelasikan tabel transaksi dengan tabel barang, dimana nantinya yang kita kaitkan itu adalah kode barangnya. Di sini saya sebelumnya udah lakukan realisasi atau sebuah relasi di mana kita dapat melihatnya terlebih dahulu. Nah, sini kita klik. Singkirkan dulu untuk tabel-tabel yang lainnya. Nah, di sini sudah terlihat sebelumnya saya itu melakukan realisasi antara tabel barang dengan tabel transaksi pada komponen kode barang. Nah, untuk proses pengaitannya kalian bisa lihat sendiri di channel-channel yang lain atau di media yang lain. Nah, setelah itu selanjutnya kita masuk ke Visual Basic. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu aktifkan Apache dan MySQL karena nantinya kita itu akan bermain pada kedua modul ini, dimana kita itu nantinya akan membutuhkan dua modul ini untuk menjalankan project atau aplikasi yang kita akan buat. Oke, close. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan data-data. Untuk datanya di sini ada form 1, form 2, form 3, di mana ini tuh ada sebuah fungsi call. Untuk fungsi call sendiri nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi. Nah, langsung saja kita masuk ke form data barang. Kita klik sembarang pada form data barangnya. Nah, di sini ada codingan, call buka koneksi, dan call tampil data. Nah, di sini kita itu sebelumnya sudah membuat sebuah codingan yang nantinya kita itu dapat tampilkan pada grid barang. Grid barang ini yang dimaksudkan adalah ini, sebuah data grid view di mana namanya itu udah diganti menjadi grid barang. Oke, masuk lagi ke codingan. Nah, pada codingan ini kita gunakan untuk mengisi data barang yang dipilih pada sebuah form transaksi, atau nanti kita akan menampilkannya di sini. Nah, di sini halaman data transaksi penjualan, di mana ada nomor nota, tanggal transaksi, daftar data barang, kode barang, nama barang, jenis barang, item, harga, dan yang lainnya. Nah, di sini nantinya itu kita akan mengaitkan data barang yang tadinya ada di tabel barang ke tabel transaksi, dimana kita bisa masuk ke codingannya form transaksi. Nah, pada form transaksi ini kodenya itu digunakan untuk
mengelola transaksi atau penjualan yang nantinya akan dilakukan oleh sebuah toko, di mana kode ini digunakan untuk mengelola transaksi dalam aplikasi, termasuk membuat nota baru. Di sini ada teks nota.txt, ini untuk membuat nota otomatis, dimana ini ada sub buat nota underscore atau buka tutup kurung. Nah, selanjutnya pada form transaksi ini juga digunakan untuk menampilkan dan memperbaharui data. Di sini pada button 2 simpan data. Kita itu nantinya kalau udah menjalankan programnya, terus kita mengisikan text boxnya, kita simpan, maka tabel itu atau data itu akan masuk ke nih grid transaksi. Oke, masuk lagi. Nah, pada subform transaksi ini digunakan untuk nantinya itu kita menampilkan sebuah tabel transaksi ke dalam grid transaksi yang sudah kita buat, dimana kita menggunakan jumlah keluar .txt dimulainya dari 0. Kita balik lagi jumlah keluar. Nah, nih text box ini jumlah keluar, CML keluar. Oke, .txt, dimana nantinya kita kalau misalkan ada penjualan, kita memasukkan, nanti otomatis kita mengisi jumlahnya berapa, nanti harga yang di sampingnya itu bisa terisi secara otomatis. Untuk private sub button 1 ini form data barang. Nah, button ini digunakan untuk kita dapat melihat data-data barang yang ada pada PHP MySQL. Kita cek dulu data barangnya. Nah, di sini ada beberapa barang, ada jahe, susu, buku, sepatu, dan kipas angin. Pada data ini kita nanti akan bisa melihatnya pada Visual Basic jika kita mengeklikkan button satu kali ya, nanti diklikannya. Nah, untuk private sub jumlah keluar sendiri digunakan untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah barang yang dikeluarkan atau terjual. Nah, penjelasan dari tadi yang jumlah keluar .txt itu kan nanti kita itu kan menuliskan jumlah yang dibeli oleh pembeli atau konsumen ya. Nah, nanti pada jumlah keluar sendiri akan melakukan penghitungan secara otomatis. Oke, kita coba start. Nah, di sini udah ada satu barang, di mana barang yang pertama itu harganya 30.000, kode barang 1. Kita cek dulu kode barang 1 itu apa? Jahe seharga 3.000. Bumbu. Kita coba masukkan yang kedua yaitu susu, jenis barangnya minuman. Di sini item ada 23, harga 5.000. Kode barang 2, nama barangnya susu, jenis barang minuman, itemnya tadi ada 23, harganya yaitu 5.000. Nah, semisal nih kita ada pembeli sebanyak 3 orang, maka total harganya itu akan otomatis menghitung secara sendirinya, dimana 5.000 kali 3 yaitu 15.000. Kita simpan data, berhasil tersimpan datanya ya. Nah, ini kita bisa mengeditnya pada MSG Box pada codingan. Oke. Nah, di sini udah kelihatan bahwa yang SC2 itu dengan jumlah barang yang terjualnya 3, total harganya 15.000, kode barang 2, nama barangnya itu susu, jenis barangnya yaitu minuman. Nah, itemnya yang tadinya 23, dengan ada yang beli 3, hasilnya jumlah itemnya tinggal 20. Untuk harganya tetap sama seperti harga awal yaitu 5.000. Oke, di sini berarti codingannya berjalan. Tapi sebelum itu, untuk membuat ini kita harus terlebih dahulu
membuat view, dimana kita membuat view pada pada TB transaksi. Di sini saya sudah membuat view underscore transaksi. Kita bisa klik untuk mengecekkan data yang telah kita masukkan. Nah, data yang tadinya kita masukkan akan terekam di sini. Untuk membuat view sendiri, kita cukup klikkan tabelnya di sini, tabel transaksi, pilih SQL. Nah, pada ini kita dapat menampilkan atau menempelkan sebuah ini codingan untuk membuat view, di mana create algoritma, infinite match dan lain-lain. View DB toko karena nama database-nya yaitu toko, view-nya yaitu pada transaksi. Nah, untuk nama tabel kita sesuaikan sesuai dengan yang akan kita kaitkan. Di sini saya akan menaikkan atau merelasikan tabel transaksi dengan tabel barang. Untuk nama ininya kita sesuaikan dengan komponen-komponen yang ada pada database. Terus form TB transaksi karena kita akan menampilkan hasilnya itu ke TB transaksi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kalau misalkan view-nya udah berhasil, maka akan tampil seperti ini. Kita dapat mengeceknya view transaksi. Nah, seperti itu. Sebelum kita menjalankan, kita terlebih dahulu membuat view-nya untuk nantinya itu dapat menjalankan sebuah aplikasi tersebut secara optimal. Sekian dari saya mengenai pembuatan aplikasi manajemen toko. Untuk teks nota dan yang lainnya bisa diubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.